Film mundur di 15 tahun yang lalu. Diperlihatkan di hotel ada perempuan yang bernama Emily dan pacarnya yang bernama Matteo. Mereka berdua adalah seorang agen mata-mata M16. Kemudian mereka berdua segera berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan. Segeralah mereka berdua masuk ke dalam rumah mewah seperti istana. Mereka berdua diinstruksi dari jauh oleh seseorang yang bernama Crook dan rekan-rekannya. Crook menyuruh segera menyelesaikannya. Habis itu Emily segera menemui targetnya yang bernama Gore agar bisa menyalin sidik jarinya. Segeralah mereka berdua pergi ke tempat penyimpanannya untuk mengambil kunci ICS. Upstairs, Gore's office. Yeah. Only one I see. All right, you know what to do. Close them. Very Well, this is a master key for some of the world's most. easy. You heard of an ICS key? One that you adore. Di situ dijelaskan oleh Crook bahwa kunci itu bisa menghancurkan dunia jika di tangan orang yang salah. Namun secara mengejutkan, alarm tempat itu berbunyi sehingga Emily dan Matt harus pergi dari situ. All right, east stair exit. Yeah. Mereka disuruh Crook pergi ke pangkalan M16 setempat untuk bisa pulang ke markas pusat. Di sana mereka berdua ketemu agen lainnya yang bernama Baron. Di situ Baron sedikit basa-basi menanyakan keadaan Matt dan Emily. Namun Matt sedikit kesal dengan Baron yang SKSD dengan Emily. Lalu mereka berdua segera pergi naik pesawat. Di dalam pesawat Emily memberitahu Matt bahwa Emily hamil anak mereka. Matt awalnya ragu, tapi setelah melihat bukti tes kehamilan, Matt akhirnya menerima dengan lapang dada. Namun setelah itu, secara mengejutkan, kru pesawat malah menyerang Emily dan Matt, membuat Emily terpaksa melawan dengan keadaan hamil muda. Ain't that kick completely black? The sailor said, quote, and I go to sleep and keep. It's just like life is gonna be. Sampai di mana Emily mau ditembak, akan tetapi Matt memukulnya. Alhasil pilotlah yang terkena, sehingga beginilah jadinya. Pesawat akan jatuh, namun mereka tetap gelut demi kunci ICS. Pesawat pun jatuh, sedangkan kuncinya juga jatuh bersama pengkhianat tadi. Di dalam Matt dan Emily terombang-ambing. Beruntungnya ada satu parasut di dalam pesawat, sehingga membuat mereka berdua bisa selamat. Don't let go! You don't let go! What is it, you okay? They knew we was on that plane. Mereka berdua berencana berhenti untuk jadi mata-mata karena mereka akan punya anak. Jadi mereka ingin hidup normal seperti rakyat biasa. Matt berpikir dengan tragedi ini, pasti para agen M16 akan menganggap mereka tewas. Di masa sekarang, Matt dan Emily yang hidup bahagia, mereka berdua sudah punya anak 2. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki bernama Leo, sedangkan yang perempuan bernama Alice. Pada saat sarapan, Alice sedikit curiga ke ayahnya karena kemarin ayahnya bicara bahasa Rusia. Matt dan Emily beralasan kalau mereka belajar bahasa Rusia pada saat awal mereka bertemu di Kolombia. Lalu mereka melanjutkan ke Rusia. Nah, itu sebabnya Matt dan Emily bisa bahasa Rusia. Leo dan Alice tidak dikasih tahu kalau dulunya orang tuanya adalah agen mata-mata Inggris. Dad, I heard you talking to the AC guy in Russian. You speak Russian? I dabble. You know, your dad and we picked up some basic. Belize is next to Colombia. Yeah, exactly. Setelah itu, Matt dan Emily mengantar anak-anaknya sekolah. Terlihat mereka dan anaknya kurang akrab. Ketika Emily ngajak nonton Alice, Alice enggak mau karena dia akan belajar bareng di rumah temannya. Meski begitu, Emily tetap menyayangi anak-anaknya. Tak lama mereka sampai di sekolahan. Pada saat Leo mau pamit, dia ditanya sama ayahnya, kok memakai cincin di jempolnya? Leo menjawab, dia suka memakai cincin ini. Habis itu Emily tak sengaja melihat anaknya yaitu Alice yang bergandengan tangan dan ciuman dengan cowok. Ketahuanlah Emily dan ditelepon sama Alice. Karena Alice ibu yang sangat kepo parah. Di situ Matt juga ikut memojokkan Emily. Habis itu Emily dan Matt pergi. Malam harinya di rumah, Emily yang kesal dengan putrinya
dia ngomong sendirian. Habis itu dia melihat laptopnya Alice dan segera mengeceknya. Akan tetapi Emily tidak bisa membuka kunci sandinya. Namun dia tahu ada stiker di laptopnya yang terkelupas dan ada tulisannya. Secara mengejutkan, Matt datang. Di situ Emily memberitahu Matt bahwa Alice pergi dengan teman-temannya. Di saat itu Emily tahu sandinya yang ditulis di stiker. Sandinya adalah Momsuk, artinya ibu payah. Di laptop itu terdapat pesan dari cowoknya Emily, yaitu kiamat datang. Nah, di situ Leo juga ikut nimbrung. Dia memberitahu kalau itu ada hubungannya dengan gadis bernama Lolly. Don't look like nothing. This is why we should be watching our children. Two terrorists. What? Mom's. Ah, there you go. That's what you get. Did you say chemical apocalypse? Oh, I think it had something to do with a girl named Mom. Are you kidding me? I mean, look. Habis itu Matt dan Emily pergi mencari anaknya yang ada di klub malam. Sampailah mereka berdua di klub malam dan segera mencari Alice. Ketemulah Alice di sana, namun ketika diajak pulang, salah satu temannya mencegah sehingga Emily dan Matt terpaksa bertindak sedikit brutal. Pada saat di perjalanan pulang, Matt dan Emily memarahi Alice. Akan tetapi, Alice yang sangat keras kepala malah memarahi balik orang tuanya. Couple of taekwondo classes. And you'd be surprised how much you get. So try can't not evening with that. Can't even with you right now. Di kamar, Emily sedikit rindu tentang masa lalunya sebagai mata-mata sehingga Matteo melakukan seperti ini sampai-sampai anak mereka mendengar. Namun jangan salah paham, Matteo dan Ellie sedang olahraga malam yang sebenarnya, tidak seperti yang kalian pikirkan. It's all pent up, ain't it? It is. Gross. Pagi harinya, ketika Leo dan Ellie sekolah, Krug datang ke rumah. Dia tahu video Matt dan Emily viral karena perkelahiannya di klub malam kemarin. Krug kira mereka berdua mati dan sedikit menceritakan bahwa insiden pesawat 15 tahun lalu ulah Baron yang bekerja untuk Gore. Tiba-tiba Krug ditembak. Tak cuma itu, Matt dan Emily juga diserang karena mereka mungkin mencari kunci ICS. Tapi kan kuncinya jatuh di insiden pesawat. Chuck! Oh, you look great. Habis itu Matt dan Emily segera pergi menggunakan mobil. Pada saat di perjalanan, Matt mengaku bahwa kunci ICS-nya diambil dan disembunyikan di Inggris di rumah ibunya Emily. Mereka terus dikejar tanpa dikasih kendor, sehingga dengan menggunakan soda dan Mentos membuat Matt dan Emily bisa lolos. Kemudian mereka segera menjemput Leo dan Alice di sekolah. Singkat waktu mereka sudah di bandara. Di situ Emily memberitahu Leo dan Alice bahwa mereka akan pergi ke Inggris menemui ibunya, alias nenek mereka berdua. Ketika di dalam pesawat, Emily mau jujur ke anaknya soal kerjaan mereka di masa lalu. Namun Matt mencegahnya karena waktunya belum tepat. Sampailah mereka di Inggris, tapi mereka harus ke resepsionis dulu untuk pengecekan. Namun, Emily menggunakan nama palsu membuat Leo dan Ellie sedikit bingung. Habis itu mereka naik bus. Tak lama, Baron muncul dengan anak buahnya. Di bus, Matt memberitahu mereka akan berhenti di sini. Matt melihat ada mobil bagus untuk dipinjam. Ketika turun, di dalam bus juga ada pria botak mata-mata Gore. Lord G. Dobra, meldujcie co. What do you think? Kembali di bandara, Baron menyuruh asistennya, kita sebut Mimin aja, untuk terus mencari petunjuk dan mengincar Leo dan Alice. Malam hari di perjalanan, Matt dan Emily melarang anak-anak untuk main internet.
karena pasti besar kemungkinan akan terdeteksi oleh Baron. Habis itu mereka mampir ke pom sebentar, lalu Leo dan Alice pergi untuk makan. Alice sedikit bingung karena nama Leo berubah di paspor. Sedangkan di pengisian, Matt dan Emily membahas tentang kunci ICS yang akan diserahkan ke M16. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Pindah di Baron yang dikasih kabar salah satu bawahannya kalau Matteo dan keluarga sudah terlacak. Lalu segera mengabari Mimin dan kawan-kawan untuk ke pom dengan jarak 5 km ke selatan. Kembali ke pom, di dalam restoran, Leo ternyata menyalakan internet untuk browsing. Mereka tak sadar kalau dalam bahaya. Tak lama orang-orang misterius muncul. Tak banyak bicara, Matt dan Emily segera mengakhiri semua ini. Constant negativity. Habis itu Matt segera menjemput anak-anaknya, lalu segera pergi dari situ. Pada saat di pertigaan, tak sengaja ketemu Mimin dan rekan-rekan. Alhasil, beginilah jadinya. Turn it around. Namun dengan kecerdasannya Matt, mereka berhasil lolos. Habis itu Alice ngomong, kenapa ibunya mengajar orang-orang tadi? Giliran Matt menjelaskan bahwa mereka berdua dulu bekerja sebagai mata-mata M16 dan memberitahu bahwa orang-orang tadi mungkin teroris atau tentara bayaran. Habis itu Leo ngaku bahwa dia tadi memakai internet sehingga terpaksa Matt membuang gadget Leo ke truk sampah yang kebetulan lewat. Kembali di pom, Mimin dan Baron yang sudah di sana, di situ terungkap bahwa yang menyerang Matt dan Emily adalah geng Volka, sewaan Baron. Lalu mereka menemukan titik lokasi gadget Leo yang dihack oleh timnya Baron. Where'd you get? Pindah di Matt dan keluarganya yang baru sampai di kediaman ibunya Emily. Segeralah mereka masuk ke dalam. Namun secara mengejutkan, ibunya Emily meskipun sudah tua, dia jago banget dalam menembak guys. Dia bernama Ginny. Why would you ever want to leave here? Hey. Grandkids, please don't shoot. No idea to what I owe this pleasure. Drop it. Okay. Lalu Ginny segera menyuruh mereka masuk ke rumah. Tak lama dari itu ada satu orang lagi. Dia pria muda yang bernama Nigel. Ternyata Nigel ini adalah kekasih Ginny guys. Sungguh di luar prediksi. Ternyata Ginny suka sama Brondong. But I phoned because you never. I didn't know how she knew that. Incoming! Oh, Ginny pig! 4 new people. Nigel. Oh. Kemudian Nigel segera mengakrabkan diri ke anak tirinya dan cucu tirinya. Akan tetapi Emily agak kurang suka dengan Nigel ini. Habis itu Nigel ngajak cucu-cucunya bermain. Di tempat lain, Baron dan Mimin menemukan gadget Leo yang ada di truk sampah. Lalu Mimin berasumsi bahwa mereka pergi tak jauh dari situ. Dia segera membuka maps dan melacak rumah Ginny. Mereka sedikit kaget karena Ginny adalah ibu dari Emily dan juga legenda agen M16. Kembali di rumah, Matt memberitahu Ginny dia mengambil barang berharga hingga menyebabkan mereka diburu agen M16. Pindah di Leo dan Alice yang ditunjukkan ruangan di mana Nigel bekerja agar mereka tidak mendengar pembicaraan para orang tua. Tetapi Alice mau ke toilet dulu. Kembali di dapur di saat Matt mengaku bahwa barangnya disimpan di sini. Tak lama Alice muncul dan menguping pembicaraan mereka yang kurang mengenakan. Di dalam pembicaraan tersebut tentang pertengkaran ibu dan anak. Dulu Emily benci ibunya dan sekarang Alice benci Emily. Emily benci dengan ibunya karena ibunya dulu mementingkan karirnya dan malah mengirimnya ke asrama di Amerika. Alice tak sengaja nguping dan dilihat Ginny. Lalu Alice segera pergi. Kemudian Ginny berpesan, dia mau membayar kesalahannya di masa lalu dengan menyayangi cucu-cucunya. Present. That's what I thought. And she still hates you. You off to boarding school in America to make. I chose my family over my career. Lie.
Pindah di Baron dan Mimin, mereka merencanakan penyerbuan ke rumah Ginny. Setelah itu, diperlihatkan Matt dan Emily sedang berjalan-jalan menuju ke sebuah tempat. Di dalam rumah, Alice yang melihat foto ibunya saat muda, lalu disamperin neneknya. Ginny sedikit menceritakan masa lalu Emily saat dia masih muda, lalu mengajak Alice berkeliling. Di depan gerbang rumah, para agen rahasia masuk paksa ke dalam kediaman Ginny. Sedangkan di dalam, Nigel yang menunjukkan gerakan unik pasukan khusus ke Leo, malah seperti ini jadinya. You got tiny fists. I'm used to big fists. Pindah di Emily dan Matt, mereka yang mengambil kunci ICS yang disembunyikan. Lalu tak sengaja mendengar suara dari luar yang berisik sekali. Segeralah mereka mengeceknya. Dan alangkah mengejutkannya, pada saat di dalam, Nigel dan Ginny sedang disekap. Mereka segera dibebaskan oleh Emily. Lalu Emily dan Matt segera menghampiri Leo dan Alice yang disekap. Alangkah mengejutkannya, ternyata Krug masih hidup. Dan otak di balik kekacauan ini adalah Krug. Mereka berdua ternyata diprank sama Krug kalau Krug mati, padahal enggak. Krug melakukan itu demi kunci ICS. Sedangkan Ginny yang ada di dapur, dia mau melakukan perlawanan. Kembali di penyekapan, wanita botak kita sebut Wabu. Dia membuka kunci ICS untuk membuat kekacauan. Karena Krug sangat dendam. Dulu pada saat kecelakaan pesawat, Krug mengira kunci ICS hilang, membuat hidupnya hancur. Dia dulu dipecat dari pekerjaannya, sehingga membuat dia banting setir untuk menghancurkan dunia. To me. You two happened. Presumed lost. I lost my job, my marriage, my dog. Sedangkan di dapur, Ginny yang melakukan perlawanan ke agen rahasia yang ternyata anak buah Krug, sehingga inilah jadinya. Give us our kids, Chuck. Here's Chuck. Alice dan Leo dibawa pergi Krug, sedangkan Emily dan Matt dia baru sadar dari pingsannya dan segera mengecek CCTV untuk mencari petunjuk. Di rekaman CCTV mereka menemukan titik terang karena Leo menggunakan cincin yang ada GPS-nya sehingga bisa dilacak. What you do left to? 51 point. And it says here that it's close. Of course, any good agent would. Malam harinya Emily dan Matt segera berangkat menjemput anaknya. Sedangkan Leo dan Alice dibawa oleh Krug ke sebuah gedung yang sedang ada acara. Pindah di Emily dan Matt yang mau masuk dari pintu depan. Di situ dijaga ketat oleh para penjaga sehingga mereka harus membuang senjata mereka. Pindah di dalam, Wabu yang bersiap-siap untuk melakukan rencana jahat, sedangkan Krug yang menelpon Gore. Di situ terungkap bahwa Krug akan menjual kunci ICS-nya dan Gore segera memerintah anak buahnya yaitu geng Volka untuk mengambil kunci ICS-nya. Or I can't wait, and I don't care if you only had 2 hours. So clearly you didn't want it enough. Pada saat Krug mempresentasikan kunci ICS yang bisa mengendalikan dunia, bahkan bisa menghancurkannya dengan bantuan Wabu. Look out across the city, please. Daphne, turn them all back on, please. Sedangkan Matt dan Emily yang sudah ada di dalam, Matt melihat anak buah Krug dan segera mengikutinya. Kembali di Krug, dia memerintahkan Wabu untuk menunjukkan satu presentasi lagi dengan cara membuka pintu bendungan. Sir, you need to see this. Whatever we want. Sedangkan di Matt dan Emily yang melawan anak buah Krug dan Krug sendiri dengan santai membuka penawaran harga kunci ICS. Kembali di Emily dan Matt yang membrutal dengan kombinasi serangan yang elegan. Lalu di Krug lagi yang sudah menetapkan pembelian dengan harga tawar $250 juta. Setelah itu, Emily dan Matt kedatangan Baron dan pasukan. Dikira Baron akan menangkapnya, namun ternyata Baron malah mengajak untuk menangkap Krug. Krug yang panik karena digerebek segera kabur. Matt dan Emily segera mengejarnya, namun pada saat di depan dia dihadang 2 orang geng Volka yang menyerangnya di pom bensin lalu.
Akan tetapi Ginny datang ke situ. Dia ingin membantu karena cucu-cucunya membutuhkan bantuan. Segeralah mereka berdua bergegas pergi untuk menyelamatkan Leo dan Alice yang dibawa Krug. Namun tidak semudah yang dia kira. Mereka harus melawan beberapa anak buah Krug dan geng Volca. Habis itu Krug menyuruh Wabo agar segera pergi dari sana. Sedangkan Emily dan Matt yang terus berusaha mengejar Krug. Open water. He's gone. And he's got no use. Chuck, open the... Pindah di Mimin yang berada di ruangan Wabo. Tapi Wabo sudah tidak ada di sana. Dia segera menelpon Baron kalau Krug kabur lewat bendungan. Kemudian Emily meminjam kapal warga, lalu segera mengabari Matt untuk naik kapal. Come down, I'll grab you. Kembali di Mimin lagi, dia memberitahu Baron bahwa sistem bendungan dihack oleh Wabo. Tak disangka Nigel juga ikut. Dia di mobil sendirian, terlihat sangat bosan. Lalu menelpon Ginny, tapi Ginny tetap menyuruhnya standby di situ. Tak lama Wabo lewat dan Nigel melihatnya. Pada saat Wabo mau keluar dari parkiran, secara mengejutkan Wabo tabrakan dan ternyata yang nabrak adalah Nigel. Yang ternyata ini adalah rencana Nigel dan Ginny. Nigel dengan aksi kocaknya berakting layaknya orang tak bersalah. Tak disangka dia melihat kunci ICS dan segera memberitahu Ginny. Ginny lalu memberitahu Emily dan Emily menyuruh untuk menutup bendungannya. Nigel yang berusaha menutup tapi nggak bisa ditutup. Control. That's it. Delete. You can't do that. You can't do that. Sedangkan Matt dan Emily yang berhasil naik kapal Krug, mereka segera menyelamatkan anaknya. Kemudian Emily segera menyuruh untuk menutup bendungannya, sehingga inilah jadinya. Tell Nigel to close the barrier now. Holy hell, it's happening. Nigel yang tak sengaja berhasil dan segera menutup bendungannya sampai dia tak percaya bahwa bisa melakukannya. Kembali di perahu, Emily segera melempar Leo dan Alice ke sungai. Sedangkan Matt memberi pelajaran ke Krug, lalu dia juga segera melompat ke sungai. Dan inilah akhirnya. Perahu pun meledak bersama Krug, sedangkan Nigel yang berhasil dia sangat senang sekali. Lalu tim penyelamat datang. Habis itu keluarga Matteo dan Emily bahagia karena mereka menjadi akur akibat kejadian ini. Great job, mate. Back in time for the big game. No, we will never. Beberapa pekan dari kejadian ini, pada saat pertandingan sepak bola, Alice yang melakukan adu penalti mencetak gol, membuat tim dan keluarganya yang mendukung sangat bangga bisa memenangkan pertandingan. When the women in this family Kemudian pada saat mau pulang, Alice izin untuk belajar kelompok. Awalnya Emily menduga dia ingin merayakan kemenangan timnya bersama teman-teman. Namun Alice sudah berubah. Dia ingin belajar beneran dan mengajak ibunya nonton channel Harso nanti malam. Membuat Emily terharu dengan anaknya. Lalu Ginny menyuruh Matt dan Emily berkencan, sedangkan Leo akan diajak Nigel untuk bermain. Dengan senang mereka berdua pergi, namun pada saat di mobil, Baron tiba-tiba ada di kursi belakang. Dia mau meminta bantuan ke Emily karena Krug belum ditemukan. Kecil kemungkinan Krug masih hidup, sehingga Baron ingin merekrut ayahnya Emily. Namun entah siapa ayahnya Emily ini. Dan film pun tamat. Kemungkinan film ini nanti ada lanjutannya, karena di akhir film sangat menggantung. Ditunggu saja, kalau ada nanti saya akan review filmnya. Oke, saya Harso, pamit undur diri.